Buat banyak orang yang besar di tahun 80-90-an, sosok Pak Harto, Presiden RI kedua, itu luar biasa. Memang ada beberapa kekurangannya, tapi kebaikannya juga banyaklah. Berikut adalah 5 kisah mengharukan Presiden Soeharto yang jarang diketahui orang, namun menggambarkan sisi lain dari sosok yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia ini. 1. Menangis saat menguburkan ibu tercinta. Presiden Soeharto dikenal sebagai pribadi yang tegas dan pendiam. Namun, saat sang ibu Sukirah wafat pada tahun 1981, Pak Harto tampak sangat terpukul. Saat proses pemakaman berlangsung di Dusun Kemusuk, Yogyakarta, Pak Harto tampak tidak kuasa menahan air mata. Beliau bahkan menunduk lama di sisi makam sang ibu. "Saya ini orang desa, Bu, tapi saya akan buktikan bahwa orang desa pun bisa memimpin bangsa," katanya dulu pada sang ibu. Momen kehilangan itu mengingatkan Pak Harto pada janji masa kecil. Yang kedua adalah tetap mengunjungi sahabat lamanya meskipun sudah jadi presiden. Pak Harto tidak melupakan masa lalunya. Salah satu kisah mengharukan adalah saat beliau diam-diam mengunjungi sahabat lamanya di desa setelah menjadi presiden. Tanpa pengawalan berlebihan, beliau menyambangi rumah sahabat masa kecilnya hanya untuk sekadar bersilaturahim, mengenang masa lalu dan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak mengubah beliau. Yang ketiga, mengadopsi anak dari keluarga yang gak mampu. Di luar sorotan media, Pak Harto pernah mengadopsi seorang anak dari keluarga tidak mampu. Beliau membiayai sekolah dan kehidupan anak itu hingga dewasa. Ketika ditanya alasannya, beliau berkata, "Kalau kita bisa bantu satu anak untuk hidup lebih baik, itu berarti kita telah menolong masa depan bangsa." Yang keempat, sering mengirim uang diam-diam ke veteran dan janda pejuang. Banyak yang gak tahu, Pak Harto secara pribadi sering mengirimkan bantuan finansial pada para veteran perang dan janda-janda pejuang kemerdekaan. Beliau merasa punya hutang moral pada para pejuang yang telah berkorban demi negeri ini. Namun, bantuan itu kerap diberikan tanpa publikasi. Yang kelima adalah meminta maaf di akhir kepemimpinannya. Di tengah krisis 1998 yang memaksanya mundur, Pak Harto akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Dalam pidatonya, beliau mengakui kekurangan dan kesalahan selama memimpin. Meskipun bagi sebagian orang terlambat, namun itu adalah momen langka dari seorang pemimpin yang telah berkuasa selama 32 tahun.